Oke, sekarang kita lanjut lagi di hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian 2 loop. Untuk rangkaian 2 loop ini, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini kita punya ada 3 hambatan dan 3 baterai atau 3 sumber tegangan, di mana masing-masing 3 sumber tegangan ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, rangkaian 2 loop itu digunakan saat terdapat 2 kotak seperti ini ya. Jadi masing-masing kotak mewakili 1 loop. Pertanyaannya, tentukan A. arus listrik yang mengalir atau yang melewati RY, B. tegangan listrik pada titik AB. Sebelum kita menjawab soalnya, kita harus menentukan dulu arah arus listrik. Nah, perhatikan di titik A dan titik B, kalau ada rangkaian cabang seperti ini, arus listrik pada masing-masing rangkaian itu dapat berbeda-beda ya. Jadi dimisalkan nanti yang masuk ke A dari kiri itu adalah I1, yang masuk ke A dari kanan ke titik A itu adalah I2, kemudian I1 dan I2 ini kalau digabungkan menjadi I3 ya. Jadi I1 ini berarti sepanjang ini. Nah, ini arus yang mengalir itu I1, kalau I2 berarti sepanjang ini. Seperti itu ya. Oke. Ketika kita udah menentukan arah arus ya, kita bisa tuliskan secara matematis dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke loop pertama atau loop 1. Nah, loop 1 itu kita ambil kotak yang sebelah kiri. Kemudian kita ambil loopnya searah dengan jarum jam. Maka seperti ini, arah arusnya akan mengalir sepanjang kotak ini ya. Nah, ketika kita tinjau loop 1, maka kita fokusnya hanya satu kotak ini ya. Jadi nilai I2 ini bisa kita abaikan dulu. Maka ini untuk rangkaian tertutup, sigma GGL atau sigma sumber tegangan ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, fokus kita pertama di sigma GGL dulu atau sigma sumber tegangannya. Kalian perhatikan dari titik A ya. Kita startnya sekarang dari titik A aja. A mengalir kena kutub positif dari 6 volt. Maka kita bisa tuliskan di sini positif 6. Mengalir lagi dia sepanjang kotak ini kena kutub negatif di 12 volt. Maka kita tuliskan di sini minus 12 volt. Dan balik lagi ke kutub A seperti itu. Ditambah IR. IR-nya berarti I3 dikali 6. Nah, jadi kita bisa lihat di sini I3 dikalikan dengan 6. Kemudian di sini ada hambatan juga, ini dialiri oleh arus yang berbeda. Makanya disebutkan I1. I1 dikali 6 ya. Sesuai dengan sifat paralel ya, di mana arusnya berbeda kalau dia melewati cabang. Sama dengan 0. Nah, 6 dikurang 12 adalah min 6 tambah I3 kali 6 tambah I1 kali 6 sama dengan 0. Min 6 saya pindah ruas, jadinya I3 dikali 6 tambah I1 kali 6 sama dengan 6. Nah, persamaan ini bisa saya sederhanakan lagi, kita bagi 6 di kedua ruas, maka didapatkan I3 ditambah I1 sama dengan 1 ya. Jadi persamaan ini didapat dari, kita simpan ini sebagai persamaan 2. Kemudian kita tinjau loop 2. Ketika kita tinjau loop 2, berarti yang arah panahnya ini bisa kita hilangkan atau kita abaikan dulu. Kemudian loop 2 ini hanya bekerja sepanjang kotak ini ya. Jadi untuk loop 2 sekarang kita balik, dia arahnya berlawanan jarum jam supaya nilai I dan loopnya itu positif. Nah, jadi untuk loop 2 ini kita arahnya berlawanan jarum jam. Untuk loop pertama searah jarum jam gitu ya. Untuk lebih memudahkan saja. Masuk sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Ingat kita startnya dari titik A lagi. Sepanjang kotak di sebelah kanan, arus yang ngalir kena kutub positif dulu, berarti 6. Kemudian ngalir lagi kena kutub negatif, berarti min 18. Ditambah I3 dikali 6, jadi sepanjang ini cuma I3. Nah, baru sepanjang ini tambah I2 dikalikan dengan 6, seperti di persamaan ini ya, sama dengan 0. 6 dikurang 18 itu adalah min 12, ditambah I3 dikali 6 tambah I2 dikali 6 sama dengan 0. Min 12 ini saya pindah ruas ke ruas kanan, maka didapatkan I3 kali 6 tambah I2 kali 6 sama dengan 12. Kita sederhanakan lagi
semua ruas dibagi 6, maka kita bisa dapatkan I3 tambah I2 sama dengan 2. Nah, persamaan ini saya simpan sebagai persamaan 3. Kita udah punya 3 persamaan. Langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari arus listrik yang melewati RY. Berarti kita mau mencari nilai I3-nya ya. Nah, langkah selanjutnya kita mulai dari mengeliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke ya, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nah, kita tuliskan lagi persamaan 1 adalah I1 tambah I2 sama dengan I3. Kalau persamaan 2, I3 tambah I1 sama dengan 1. Kita kurangkan I1-nya, maka I1 akan kecoret, maka kita akan dapatkan I2 dikurang I3 sama dengan I3 dikurang 1. Nah, I3 aja ini saya pindah ruas ke ruas kiri, maka kita bisa dapatkan I2 dikurang 2 I3 sama dengan min 1. Nah, persamaan ini kita simpan lagi sebagai persamaan 4. Langkah terakhir kita itu adalah mengeliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Maka kita bisa eliminasikan seperti ini. I3 tambah I2 sama dengan 2 dari persamaan 3. Terus kemudian persamaan 4-nya adalah I2 dikurang 2 I3 sama dengan min 1 dari sebelumnya ya. Nah, dari sini kita bisa menghilangkan nilai I2 dengan cara mengurang. Nah, kita kurang, maka I2 nya akan kecoret karena I2 dikurang I2 sama dengan 0. I3 dikurang 2 I3 itu sama dengan 3 I3. 2 dikurang min 1 itu sama dengan 3. Maka I3 kita dapatkan nilainya adalah 1 ampere. Oke, terjawab ya semuanya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai I1 dan I2, tinggal substitusikan aja nilai I3 ke persamaan 3. Dan kalau mau mencari nilai I1, kita tinggal substitusikan aja persamaan I3 ke persamaan 2. Nanti akan didapatkan nilai I1 dan I2 dari dua persamaan ini. Oke, kalau udah selesai, masuk untuk menjawab yang B, tegangan listrik pada titik AB atau VAB. Nah, tadi di titik AB di soal sebelumnya kita buka, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi ini saya sederhanakan atau saya buka rangkaian tadi untuk titik AB aja. Nah, untuk rangkaian terbuka kita bisa mencari nilai tegangannya dengan menggunakan sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan VAB. Nah, sigma tegangan sumbernya itu kita bisa perhatikan lagi bahwa arus ini mengenai kutub positif terlebih dahulu. Maka kita bisa tuliskan positif 6 ditambah I3 ya, I3 dikalikan dengan hambatannya IR. Berarti I3 dikali 6 sama dengan VAB. Kita bisa hitung, kita bisa dapat tadi nilai I3 itu adalah 1 ampere, maka 6 ditambah 1 dikali 6. Maka jawaban VAB adalah 6 tambah 6 yaitu 12 volt. Mudah ya untuk mencari nilai tegangan listrik pada dua titik yang berbeda. Oke, untuk soal yang kedua, silakan kalian latihan soal sendiri, komen berapa jawabannya. Kalau ada yang masih bingung juga komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe juga untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.